tadi sebagian lagu tuh Om. Nah kalau sekarang kita mau nanya dari sekian banyak album yang dibikin sama Marginal, itu yang paling banget disukai nama fans Marginal tuh salah satunya album apa tuh? Lagu yang mana? Yang mana? Kan ada kayak kita denger lagu ini, tahu musisi ini, identiknya lagunya ini nih gitu. Iya. Kalau Marginal nih identiknya lagu yang paling dikenal sama fans. Macam-macam sih yang ngomong sama Mike. Ya tiba-tiba juga ada sesuatu yang udah lagu yang kita buat Mike sendiri lupa nyanyinya gitu. Iya. Terus dia minta dibawain karena sangat menginspirasi lagu ini dalam kehidupannya. Gitu loh. Padahal gue lupa karena 200-an lagu kan. Iya, 200-an lagu. Lupa gitu loh kan bawainnya gitu. Kadang udah lu mainnya gue nyanyi barengnya sama lu kan gitu. Jadi macam-macam sih relatif. Tapi kalau buat Omek sendiri, kalau dari Omek sendiri yang paling ngena banget tuh kalau lagunya Marginal yang Om buat itu yang mana Om lagu? Yang paling Om senangin dah? Marsina. Satu Marsina. Ya. Karena itu terkait soal menggambarkan sosok almarhum Marsina. Ya yang dimana juga ya pahlawan lah. Semoga tidak menjadi sia-sia dengan dedikasi, dengan kontribusi, bahkan nyawa yang telah diberikan ini guna kemudian menggerakkan kita semua untuk lebih belajar lagi ke depan. Ya, tapi juga satu sisi dia adalah sosok perempuan yang juga itu ada di rumah kita, ada sosok ibu, benar, kakak, adik gitu ya, agar juga ke depan semoga bangsa ini mampu memperlakukan mereka dengan baik gitu ya, sebagai manusia seutuhnya ya, tanpa dikurangnya apapun seperti itu ya ke depannya itu ya. Makanya lagu itu sangat menyentuh sekali buat Mike jujur aja. Yang kedua lagu Rencong ya. Rencong itu memang sebuah ungkapan tiada batasan gitu loh ya, artinya bagaimana membangun semangat persaudaraan gitu, satu udara bersaudara gitu kan. Ya bahwa kita ada di langit yang sama. Benar. Ya, jadi itu juga itu satu kunci kalau lagu Rencong yang menariknya. Satu kunci juga mewakili satu harapan besar gitu ya. Mewakili satu kehidupan yang ada. Nah, itu satu kunci doang. Itu kalau main dari akord D ya. Dari D udah dari awal sampai akhir D. Tapi isinya ya yang bagaimana teman-teman saudara kita di timur, yang di barat, yang di selatan, yang di utara, di atas gunung, di seberang lautan, ya, di desa-desa, di kota-kota, di pasar-pasar, di jalan-jalan, kemudian terbakar matahari, mereka yang sedang sakit, bagaimana mereka lagi kedinginan, ya. Kita sapa semua. Sapa, benar. Nah, berarti kalau untuk dari fans itu relatif Ji. Jadi nggak ada kayak fans itu cuma suka sama satu lagu. Lu misalnya lu ketemu sama 3 orang yang suka Marginal nih. Itu lu tanya satu-satu pasti beda. Bener ya Om ya? Betul. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan nih. Silakan Bapak bertanya. Wah. Ini sih menyangkut dengan ini. Dengan apa? Dengan perjalanan perjalanan Marginal lah ya. Ini kalau gua tutup gini lu bisa jawab gak lu? Nah, ini suatu ujian. Artinya standarisasi, kita bisa berkaca sama diri kita. Kita kreatif gak ya? Gitu. Ya. Karena gini loh. Orang itu dilihat pintar, artinya mudeng, ya, artinya oke gitu. Bukan dari jawabannya. Bukan dari pertanyaannya kali. Bukan dari jawabannya. Oh, dari jawaban. Ya, tapi seberapa produktif dia membuat pertanyaan. Karena pertanyaan itu udah pasti, ya, itu menandakan tingkat kreativitas dan kritisnya seseorang. Ya, kalau jawaban itu bisa aja lo, gue dari tetangga gue dari TV, gue ikutin, gue copy paste dari si John Lennon gitu ya, dari Oasis, dari Metallica, dari Nirvana, ya, bisa aja gue ngikutin itu. Tapi ketika sebuah pertanyaan itu yang memang kita dituntut untuk bertanya, karena itu adalah sebuah tuntutan mewakili diri kita, maka banyak-banyaklah belajarlah bertanya. Nah, kalau di sekolah itu, kalau seolah-olah lu bertanya mau lu beli buku, 10.000 itu pembodohan. Ya, justru orang bertanya itu, kalau bagi Mike, justru itu tandanya dia kritis. Jadi semakin dia bertanya banyak, gitu loh, berarti dia orangnya pengen tahu, antusias, gitu loh. Jadi latihlah diri kita untuk bertanya, minimal dalam satu hari ini yang harus kita ingat, gue sudah pertanyaan apa yang harus gue siapkan dalam satu hari.
Ya loh. Itu menarik. Ya, kalau kemudian latihan satu hari satu pertanyaan, masuk dua hari atau seminggu kemudian menjadi 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini lu tanyain sama 100 orang, maka 100 jawaban. Ya. Kaya kan lu? Kaya. Nah, Omek ini Kaya pengalaman, kaya pengetahuan. Ini harus dijewer nggak? Enggak, jangan. Oh, jangan. Lu salah orang. Fisik itu. Lu salah orang nih. Jadi Omek, jadi yang tadi dia mau tanya nih, kalau saya bisa baca hatinya nih ya, dia mau nanya kayak gini nih. Pang itu kan yang dia tahu udah. Lu diwakilin hati lu. Pang itu kan yang dia tahu udah pernah lah manggung di luar negeri gitu, di luar dari negara Indonesia nih, negara kita. Nah itu negara mana aja Om yang udah pernah didatengin sama Marginal? Sama ini Cuk, menurut Omek yang paling Omek suka tuh di negara mana? Begitu. Ya. Yang paling berkesan lah. Ya. Manggung di negara mana? Ya udah ke Jepang, ya, terus Jerman, terus Belanda, ya, terus Malaysia. Ya, untuk berapa dari Malaysia itu dari Semenanjung sampai Sabah ya. Kota-kotanya? Oh, itu sampai seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Begitupun Jepang, seluruh Jepang sudah ya, dari Hokkaido sampai Okinawa itu turun lagi semua sudah. Ya, terus yang Myanmar terakhir, terus Singapura. Ya entah apa. Ya udah pengalaman yang kemudian menarik, ya hampir semuanya menarik karena memang mereka ciptaan Allah ya, Tuhan ya. Ya, ciptaan Tuhan yang sangat menarik manusia itu gitu ya, dengan ruang-ruang kehidupannya. Dan disitulah kita mesti belajar banyak sebenarnya. Ya terhadap, jadi jangan taunya cuma kawasan doang, lingkungan doang. Benar. Jadi jagoan lingkungan. Lingkungan gitu iya, ya. Ya, pinter cuma pinter kawasan doang. Kawasan itu wawasan. Wawasan yang hanya menyangkut soal kawasan. Wawasan yang menyangkut soal kawasan itu tidak menyangkut kawasan yang lain. Maka untuk kemudian kita memahami kawasan-kawasan yang lain, maka itu harus menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah bertebarlah kamu, disuruhnya bersilaturahmi, disuruhnya untuk kemudian kita berjalan keluar dari rumah. Ya, bertemu dengan banyak orang. Ya, jadi disitulah kita akan ditegur oleh diri kita. Kita sudah pantas belum menjadi orang yang benar? Kita udah pantas belum sih jadi orang yang betul-betul suci? Kita udah benar belum sih jadi orang-orang yang katanya benar? Iya. Masih katanya kan? Iya, karena di luar sana masih banyak kehidupan lain. Benar. Dengan berbagai pembawaannya. Makanya sepak terjangnya juga harus luas. Nah, jika mampu. Iya, gitu lah gitu. Nah, Omek, dari beberapa negara yang tadi Omek sebutin, negara mana sih Om fans yang paling antusias nyambut kedatangan Marginal? Kan pasti beda-beda tuh Om tuh. Hampir semuanya. Hampir semua. Wah, keren ya. Hampir semuanya, dan lebih menggila dari sana dibanding di sini. Oh gitu. Tapi yang paling, setiap kan Om pernah ke Jepang, pernah ke yang lain lah. Yang paling Omek seringin bawa lagu itu apa? Lagu yang paling sering dibawain kalau lagi keluar. Dan yang paling banyak orang-orang itu nyanyi. Lagu Hukum Rimba. Luka Kita. Rencong. Boykot. Terus Marsina. Ya banyak ya. Hampir semua. Dan ini juga informasi ya sekaligus ya. Makanya ini lu harus percaya diri lah, jadi bangsa diri lu sendiri. Gitu. Jadi bangsa ya, jadi diri dan jadi bangsa lu sendiri. Ya. Gitu. Karena apa? Karena di luar sana, gitu ya. Orang-orang tuh suka dengan bahasa Indonesia. Orang-orang suka dengan rasanya orang Indonesia. Ya. Jadi kan ada, wah lu kalau mau go internasional pakai bahasa Inggris, bohong. Berak gitu ya. Berak setumbra. Cebok segayung. Gayung. Jadi pede diri sendiri. Kita dikelilingi oleh kekayaan yang luar biasa di negeri kita ini. Ya. Mau ngomong soal ngomong pedang, banyak pedang. Jangan cuma tawuran bawa samurai, yang mau punya Jepang. Iya. Biar lu tahu, dari tahu lu pegang senjata, bilah tadi ya, namanya bilah ya. Ya. Jadi lu tahu tentang sejarah juga nenek moyang lu. Ternyata senjata-senjata yang dibuat tadi itu bukan untuk menumpahkan darah. Ingat tuh. Bukan. Tapi itu suatu bentuk simbol kejayaan. Simbol kearifan lokal.
bukan untuk menumpahkan darah, haram hukumnya menumpahkan darah. Iya kan setiap daerah pasti punya ciri khas rencong senjata masing-masing ya, rencong. Rencong itu sebagai kalau bahasanya kalau orang Betawi, lu kalau jalan tuh jangan kosong-kosong banget. Jaga-jaga. Artinya akhirnya nggak kosong-kosong banget ya bebendo. Gitu kan? Nah, dia bawa golok, maksudnya kalau di zaman itu kan, dia harus buka jalan, dia harus ngelewatin hutan, belantara, dipotong itu ada duri, potong-potong gitu. Berarti itu lu buka jalan, itu biar ada teman nggak sendirian. Berarti bukan untuk melukai Om ya? Bukan, jadi bukan agar nggak sendirian. Maksudnya disitulah akhirnya kebanyakan, akhirnya bisa juga menjadi simbol persaudaraan. Benar. Jadi bahasa komunikasi. Misalnya, wah gila lu walaupun lu nggak sedarah sama gua, kita lain bapak lain ibu, tapi lu udah gua anggap saudara. Ini sebagai simbolnya. Gua kasih lu senjata rencong. Ini gua simbolnya sebagai golok gua lu pegang. Lu saudara gua udah. Jadi begitu. Ini bukan untuk menumpahkan darah dan kemudian menghilangkan persaudaraan. Belajar ya. Jangan goblok-goblok banget lah jadi jagoan. Mungkin karena baru ini kali ya datengin musisi ya. Sekaligus anak-anak taring babi, jadi kayak gimana ya, gue kayak masih kaku gitu Ji. Iya benar. Biasa kita datengin anak mayat kali kaku. Enggak serius Omek. Jadi biasa tuh gue datengin anak-anak kayak gangster gitu. Nah sekarang gue mau nanya Omek nih, gue kan konten gue ini kan isinya anak-anak gangster yang 80% udah tobat sama dunia ribut-ributnya dia tuh, kayak dia nge-gangster gerombolan datang-datang terus nyari lawan lah. Nah itu tanggapan Omek sendiri tentang anak-anak gangster kayak gitu tuh kayak gimana sih Om? Tanggapan Om? Ya pertanyaannya apakah itu masih dibilang layak sebagai gangster atau enggak kan gitu. Ya beda loh. Artinya memang ada satu makna pergeseran sebuah makna. Dulu dibilang gangster anak gang kan gitu. Iya, itu. Gang yang orang ngumpul di gang. Di gang. Ya, colek senggol, gang senggol kan. Iya benar. Kemudian menjadi gangster gitu loh karena terafiliasi dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Benar. Seperti apa berkelompok-kelompok kemudian mencari satu identitas, kekuatan diri segala hal kan gitu. Benar. Ya, tapi kan kemudian kasusnya beda yang ada di sini gitu loh. Ya gue nggak tahu lah kalau di sana ada tobat apa kagak ya, gitu ya. Iya. Ya, kalau di sini kalau masih ada tobat berarti kan sesungguhnya bukan diri dia di situ, gitu loh. Ya, bukan diri dia, gitu ya. Ya, karena ya bicara tobat itu bukan hak prerogatif kita. Benar. Ataupun manusia yang menilai dia tobat tuh enggak, ya. Ya kalau memang kita ini adalah miliknya yang punya hidup, kalau memang yang punya hidup ini udah nyiptain kita jadi bagaimana, peran kita bagaimana ya sesuai dengan peran. Kalau emang dia bisa membalikan tiba-tiba berubah jadi orang yang memang super baik, emang itulah kuasanya dia. Ya benar. Kan gitu. Ya, artinya bawa kembali gitu loh ya, makanya dari awal tuh harus dipikirkan dulu segala sesuatunya. Ya, maka silakan penyesalan datang belakangan. Benar. Kenapa nggak kita dari dulu kita bagaimana menguasai yang belakang dulu untuk menghadapi yang ke depan. Ya untuk hal-hal semacam teman-teman yang memang punya pengalaman luar biasa, kenekatan gitu ya. Ya, nekat benar. Nekat bahasanya ya, kenekatan. Benar. Bagaimana dia mengapresiasikan tentang bahasa rasanya saat itu, mungkin saja dia kecewa dengan lingkungan, mungkin dia sudah muak dengan namanya kemapanan. Benar. Dia muak dengan kemunafikan, tapi kemudian nggak tahu kemuakan itu berawal dari mana, ya, berangkat dari mana, gitu. Seperti apa bentuknya, dia nggak tahu, dia hanya tahunya bagaimana berekspresi, gitu. Ya, semoga ini menjadi satu warisan besar seseorang itu ya, ya sebagai pengalaman tadi, warisan besar tadi kan, guru itu kan sebagai guru, ya, pengalaman itu sebagai guru, ya. Gitu ya, yang sejati semuanya. Ya terkait dengan rekan-rekan atau teman-teman yang memang seperti itu dan kemudian sebelumnya, kemudian sekarang sudah seperti apa, ataupun teman-teman yang mulai mencari identitas, ya cuma berpesan ya, gitu ya. Ya belajar aja sama yang udah. Ya, benar. Artinya bahwa tangkaplah hal yang memang setidaknya itu bisa dijadikan satu cerita, jadikan satu kemanfaatan yang diingat oleh banyak orang, gitu ya, yang baik-baik. Benar. Artinya tetap kita tidak lari dari diri kita sendiri. Artinya banyak pilihan.
Kalau bilang gitu. Hidup ini pilihan ya. Iya, nakal lah kamu dan liarlah kamu, gitu ya. Ya sebisa yang kamu lakukan dalam hidupmu, dalam kesempatan hidupmu hari ini, tapi juga tidak menanggalkan jati diri kita yang sesungguhnya siapa, gitu. Kayak gitu. Ya kebanyakan kan sebenarnya kalau mau ditangkap bahasanya teman-teman itu dengan dia membuat nama ini nama itu kan, tadi kan ada aspirasi yang tidak tersalurkan, seperti itu loh. Ada mau itu bentuk hobi, mau itu bentuk kesukaan, mau pemikiran yang tidak tersalurkan, seperti itu. Ya kekecewaan yang tidak tersalurkan, seperti itu. Yang juga kemudian begitu menjulang tingginya kesinambungan, ya loh. Artinya jenjang kelas-kelas yang terjadi, batasan-batasan itu gitu loh. Ya, sehingga itu menjadi amuk jiwa atau emosi, ya loh, yang kemudian terlahirlah, ya loh, ya upaya-upaya untuk mau diakui, gitu loh, sebagai identitas tadi gitu loh, pencarian identitas. Nah seharusnya itu teman-teman tuh sudah cukup punya modal besar, gitu ya, untuk mengenali hal itu sendiri. Kalau itu bisa dibilang pencarian jati diri nggak sih Om? Setiap perjalanan manusia kan kita dijalankan, semuanya itu adalah pasti ada satu kemanfaatan baik untuk orang yang ada di sekitarnya maupun si pelakunya sendiri. Pasti kan ada pesan, ada makna. Begitu juga dengan korbannya Om. Ilmu, iya semuanya. Dari Omek sendiri, kenakalan yang sekarang anak muda sekarang ini kayak ngegangster lah, gerombolan, tawuran, sama kenakalan waktu Omek masih muda itu sama nggak sih Om? Ya, yang membedakan soal waktu aja sih, soal waktu dan karakteristik zaman nih. Ya, artinya keadaannya ya gitu. Ya sekarang kan udah pakai handphone gitu. Iya. Kan tawurannya pakai undangan WhatsApp atau mungkin BlackBerry saat itu gitu ya. Iya. Gitu ya. Lagu mana ada kan itu zaman handphone gitu. Handphone telepon rumah kalau itu sedikit yang punya. Iya. Nah, ada pager gitu kan. Iya benar. Jadi memang beda. Yang pastinya zamannya beda, kenakalannya beda, beda. Nah tapi kalau untuk tawuran-tawuran itu emang udah dari lu emang udah ada Om? Ada. Zaman dulu mah kita bawa tip di tangan tenteng yang pakai baterai ya. Oh iya. Radio ya, pakai radio, kita kemudian setel kaset, kemudian breakdance, gitu. Yang satu kalah nggak terima ribut. Ya, udah. Tapi kalau pandangan Omek nih. Tapi ributnya lebih simpel itu Ji. Iya. Ributnya gara-gara kalah joget doang. Kalau sekarang kan kayak ini Om gimana ya? Ledek-ledekan via WhatsApp, via Instagram. Cuma gara-gara sepele. Kan kalau dulu kan Omek kan ribut emang gara-gara dia kalah tuh. Cuma nggak mau ngakuin dia kalah kan. Kalau sekarang cuma gara-gara sepele doang. Ya rata-rata emang ribut masalah sepele. Ya, kalau sepele yang dibesar-besarkan. Iya, bukan masalah sepele mah pada duduk manis semua. Duduk manis. Ya. Nah kalau dengerin, ya kayak tausiah. Tapi kalau masalah sepele ya jadi ribut gitu. Nah kalau kenakalan yang paling nggak bisa dilupain Om, waktu Omek masih muda, kenakalan apa Om? Yang paling teringat buat di otak tuh? Ya, yang pastinya kan banyak ya, terutama sih sebenarnya ya syukur-syukur masih diingetin punya orang tua. Dan kemudian dalam jenjang berapa waktu masih tersadarkan bahwa gila men, ya gue masih dikasih lengkap badan gue gitu ya. Iya. Gue masih dikasih waras gitu badan gue. Ya, sedangkan kawan-kawan yang gue yang lain ceritanya udah gila, terus kemudian ada yang kakinya buntung, yang udah lumpuh, udah yang sekarang sampai saat sekarang masih ada di bui. Artinya saat ini gue dikasih kebebasan sama alam ini sama yang pemilik hidup ini gitu ya, sama Tuhan ini. Wah ini luar biasa men. Sehingga gue belajar dari ternyata gue menyadari kenakalan keliaran sumbu pendek gue saat itu sih ya. Ternyata ini juga menjadi satu korelasi yang terukur, korelasi yang begitu sangat memberikan satu manfaat besar untuk gue bisa melihat masa depan atau melihat apa yang harus gue lakukan ke depan, seperti itu. Ya banyak hal ya kegilaan itu ya, banyak. Ya, pastinya gue selalu dikasih masalah terus. Ya. Kalau gue nakal yang dikasih masalah. Ya, bukan buat masalah.
dikasih masalah. Nah, dikasih masalah, berarti jadi masalah kan gitu loh. Rata-rata gitu loh. Karena kalau gue mau nurut kata hati gue maunya damai kok. Iyalah, semuanya pasti Om. Iya. Maunya damai. Dan gue nggak kekurangan apa-apa untuk menuntut gue harus lebih terlihat apa siapa, nggak penting itu gue. Gitu loh. Iya, Nah kebanyakan kan yang kemudian yang tetek bengek begitu tuh. Iya. Dia pengen diakuin jagoan, dia Nah, pengen itu. diakuin Cari nama lah. Padahal pengecut. Mocut bener. Itu aja sih. Gitu loh. Justru gue paling ngeri sama orang yang diem. Kalau itu bahasa jalan enggak tuh. Ya diam, kalem. Diem-diem. Iya. Nah, dari tadi Udah kita banyak yang bacot udah Berak lagi. dari tadi ngomong mulu, makan apa? Ji. Om, ya, Om. Itu tawaran apa itu, Omek? Dibuka Om, dari tadi kagak gua buka ini, istik. Iya. Coba ya. Cobain Om. Cobain, Om. Buset. Siapa tahu ya kan lebaran mesen Ini apaan nih digulung-gulung? cistik Om. Hah? Cistik. Oh, bukan mie, bukan. Bukan, jadi cistik nih dibikin kayak makanan ringan gitu, dibuat ngemil. Nah, Gua bikin tali sepatu dipotong-potong. siapa tahu nanti udah rasanya enak kan bisa masuk pesan nih buat lu semua juga yang mau mesen ini bisa langsung ke Nautica Cookies. Nah, ya itu tuh banyak variannya, Cuk. Banyak varian. Dia juga nggak cuma kayak makanan kayak gini doang, ada kayak kue-kue lebaran. Nah, iya. Nah, itu bisa buat bawa-bawaan. Nanti kan nih dapat THR nih, beliin Ji, malu Ji. Nih dijajalin nih. Udah habisin. Promosi. Tapi gini loh maksudnya, iya support. Ini kan produk lokal. Iya. Sama saudara saling support yuk. Nah, itu. Ini teman-teman lagi bikin ini support. Support sama yang ini, kita support ini juga. Itu kan keren gitu loh. keren. Jadi Berkesinambungan. Wah. Jadi silatul amal gitu loh ya. Silatul Benar, fikri semuanya jadi jalan. Nah Om, kita jadi sebelum datengin Marginal nih Om ini, jadi kita di Instagram tuh bikin kayak pertanyaan gitu Om. Kira-kira narasumber ada nggak nih? Dari follower ada nggak nih yang mau nanya tentang Marginal? Nah di sini kita dapat beberapa pertanyaan, tapi kita saring. Nah ada satu pertanyaan di sini yang menurut saya nih emang saya juga penasaran gitu loh. Apa jawaban dari seorang Bang Mike? Nah di sini nih ada pertanyaannya. Mau nanya Min, arti punk dari seorang Bang Mike dan tanggapan Bang Mike dengan pandangan seseorang jika beranggapan anak punk itu anarkis. Makasih. Nah itu boleh dijawab. Sekarang ya? Ya. Ya, punk itu adalah kalau kita merujuk kepada hal-hal yang rame dibicarakan di dalam punk yang terkait idiom-idiom atau simbol-simbol atau istilah-istilah seperti be yourself, do it yourself gitu ya. Yeah. Nah artinya kan bahwa memang punk itu disimpulkan adalah memang punya semangat gitu ya untuk kemudian menegakkan jati dirinya gitu, artinya menjadi diri sendiri gitu loh. Jadi siapapun gitu ya yang menjadi diri sendiri itu punk. Gitu. Artinya tanpa harus terbatasi atau oleh penampilan gitu ya, oleh warna musik gitu, oleh pemikiran gitu. Jadi siapapun yang kemudian itu adalah seseorang itu yang mewakili atas dirinya Itu punk. itu punk. Berarti punk itu nggak harus tatoan, nggak harus ikut-ikutan nggak harus ikutan. gitu. Jadi diri sendiri. Jadi saya jadi diri sendiri, saya punk nih. Bisa aja kamu bilang itu kamu punk, itu sah saja orang. Siapa yang mau Melarang. menghukum kamu? Bener. Ya, yang kedua nih bicara punk, bicara kesadaran gitu, bicara tentang nilai-nilai yang memang itu satu keutuhan dari si individu, memang menyerap tentang satu persoalan lokalnya ya, terus kemudian soal referensi dari luar, kemudian bagaimana itu menjadi satu prinsip-prinsip kehidupan, dan artinya bicara semangat gitu. Jadi sekali lagi gitu, ini juga harus diluruskan gitu, karena semangat punk itu, bicara punk itu bukan cuma berhenti di penampilan gitu. Penampilan itu merupakan sebuah ekspresi kebebasan seseorang itu menjadi dirinya sendiri. Itu aja sih. Entah dia tiba-tiba dia pakai peci senangnya, dia pakai warna pink senangnya, dia cuma pakai sarungan senangnya, ya dipaksa mau jadi gimana kagak mau, ya ini emang dirinya. Artinya dia tetap menjadi dirinya sendiri, itu punk. Ya, berarti punk itu nggak ada identitas kayak lu harus tatoan baru punk, nggak ya Om ya? Ya, identitas punk itu adalah menjadi diri sendiri. Diri sendiri. Yalah. Berarti gua punk. Ya bebas. Ya. Lu punk aja. Punk barat gue. Ya. Iya. Nah, buat lu nih yang udah nanya ke Instagram CNN tentang itu tanggapan Bang Mike sebagai marginal presiden punk lah ya. Iya.
Ini sekarang lagi enggak. Tadi PANG itu tidak ada hierarki gitu ya, apalagi presiden. Jadi nggak ada namanya presiden PANG. Karena PANG itu mewakili diri sendiri. Kalaupun dia presiden mewakili diri sendiri, rakyatnya sendirinya gitu ya. Tangan rakyatnya, kuping rakyatnya gitu ya. Iya, benar. Jadi ya itu aja gitu loh. Artinya semua harus egaliter, semuanya harus sama rata. Terus kemudian harus inklusif, tidak eksklusif. Nah, itu loh. Nah, berarti buat lu tuh yang nanya ke Bang Mike nih, requestan pertanyaan udah dijelasin sama Bang Mike. Semoga ngebantu jawabannya ya. Semoga lu paham lah artinya gini-gini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke segmen closing nih. Ini udah mau penutupan Om Mike. Penutupan puasa. Penutupan puasa dikit lagi soalnya nih. Nah, udah ngalor ngidul sekitar hampir sejam lah ya. Nah, ini kita udah mau masuk ke segmen closing. Baik lagi ke pertanyaan tentang anak-anak marginal dan taring babi. Nah, Om, yang saya tahu nih marginal atau taring babi ini kan punya base camp di daerah Setiabudi, Om ya. Saya pengen tahu nih Om, awal mula base camp Setiabudi itu dibuat tuh ada pro dan kontra nggak sih Om dari masyarakat sekitar? Pasti kan ada kayak nilainya tuh kayak janganlah ada komunitas itu kayak ngelihat dari penampilan atau apa-apa. Ada nggak sih Om pro kontra? Oh iya, dan itu lumrah gitu loh. Artinya itu sudah suatu hal yang kita kenal secara dekat, akhirnya menjadi biasa. Ya karena biasa tadi lah, akhirnya kita juga menganggap persoalan itu biasa. Ya, artinya nggak berlebihan. Ya, karena kita mengenal kan. Karena yang paling sulit itu kan proses belajarnya bagaimana kita mengenali, memahami orang. Benar. Ya, sehingga kalau kita ngerti kan, jadinya kita memang bisa membuat satu kesalahpahaman gitu loh. Ya, meminimalisir kesalahpahaman itu sendiri. Kayak gitu. Artinya pada saat kita masuk ke tempat kita yang di Gang Setiabudi pun awal-awalnya kita ditentang dan ditolak. Begitu. Tapi karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa dimanapun kaki kita berpijak, disitulah kita belajar. Benar. Dan ketika kita suka kebebasan dan kemerdekaan, maka kita juga harus memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada seseorang yang mewakili dirinya mereka sendiri. Termasuk ketika mereka punya otak, punya pikiran yang melihat kita jelek. Itu pikirannya dia, bukan pikiran kita kan. Ya bebasin aja. Nah, Om, dari anak-anak taring babi sendiri, ada nggak sih yang udah ngebuktiin kayak dia udah ke masyarakat sekitar, kayak dia tuh kayak udah sukses menjalani hidupnya, yang awalnya tuh latar belakangnya tuh dia tadinya tuh dari anak-anak taring babi gitu loh. Ada nggak sih Om? Ya paling suksesnya kita adalah sukses kita tidak menjadi orang yang mengganggu. Itu aja sih dah. Ya, bukan sukses itu harus diukur dengan punya apa gitu, tidak. Tapi minimal kamu konsisten tidak menjadi pengganggu, dan kalau kamu memang punya harapan yang juga konsisten untuk diperjuangkan adalah bagaimana punya kemanfaatan terhadap teman-teman pada lingkungan, ya lakukan itu. Dan minimal itu yang memang sampai saat ini kita terapkan. Berarti secara langsung satu anak yang ada di taring babi itu udah sukses lah Om ya, karena udah nggak merasa mengganggu masyarakat yang ada. Ya itu juga harapan dan doa kita semua. Amin. Nah, Om Mek, apa sih yang sampai sekarang Om Mek tanemin nih, motivasi apa dan konsisten apa nih sampai detik ini Om Mek tuh punya pendirian lah ibaratnya. Pendirian Om Mek ya. Om Mek kayak apa Ji? Kok kaya? Kayak maksudnya? Kayak miskin. Enggak gitu Om. Kayak miskin. Konsisten nanin passion sebagai anak pang Om. Kayak misal kita punya pendirian, gua nggak bakal kayak gini. Nah kan pasti ada orang itu pasti ada punya pendirian masing-masing Om. Nah kalau dari Om Mek sendiri? Yang pastinya bahwa kita nih, kalau kata orang tua dulu, lu bawa hidup lu eling deh. Ya, dalam kondisi apapun yang penting eling. Ya, artinya sadar gitu lah. Arti kita di sinilah Ogut kemudian sadar ruang, sadar bentuk. Itu ternyata dalam sadar ruang, sadar bentuk yang Ogut jalanin, di situ ternyata proses belajar dan berilmu itu ternyata cukup banyak sekali, lebih dari cukup gitu loh. Nah, artinya sampai saat ini kenapa kemudian bisa bertahan, karena adanya pengetahuan, adanya ilmu kan begitu. Ya, yang memang ilmu tadi lah yang mengobati tentang rasa ketakutan. Ya loh, takut kita begini, takut begini, sehingga kita punya keberanian untuk kita melangkah dan punya keberanian untuk kita tetap jejak menjadi diri kita sendiri. Nah, itu kan tadi pertanyaan Aji yang saya tuliskan. Nah, kalau ini pertanyaan saya Om Mek. Kalau boleh tahu nih,
siapa aja sih orang-orang yang mungkin Omek nggak bisa lupain karena dia terlalu berjasa dari cikal bakalnya Marginal yang sekarang sampai saat ini. Jadi dia tuh orang paling berjasa di Marginal dari nol sampai mungkin sampai sekarang ini. Ya, pertama Ayah Mek itu sebagai guru spiritual, Mike. Oh ya, yang tentunya mengajarkan dan memberikan satu pesan yang sampai sekarang ini selalu mengayang-ayang di telinga. Wajib hukumnya menjadi dirimu sendiri. Gitu. Jadi ya kalau dikatakan misalnya Pak, Bapak ini ada kawan yang Mike ya, Bobby ya. Ditanya kan saat itu sama host yang acara religius gitu. Pak, Bapak nggak takut Pak? Bapak nggak sedih ngelihat anak Bapak bertato? Jawabnya bapaknya Bobby yang juga guru spiritual Mike. Kenapa harus sedih? Justru kalau anak saya tidak bertato, itu anak siapa? Bukan anak saya. ciri khas ya. Loh, tiba-tiba ini anak Bapak nggak bertato, bukan anak saya. Anak saya bertato gitu loh. Ya, jadi artinya gitu loh ya. Mereka ini dua orang tua ini yang berkesan banget bagi Mike karena mereka guru spiritual, almarhum bapaknya Bobby dan almarhum ayah Mike. Dan yang berikutnya adalah keluarga yang mendukung ya. Keluarga. Mendukung Mike. Ya, yang ketiga adalah teman-teman yang selalu jahat. Wah. Jadi orang jahat juga punya peran yang penting gitu loh untuk kita menjadi diri sendiri. Itu yang penting. Jadi artinya orang-orang yang selalu mengganggu, orang-orang yang kemudian ya tidak seiring sejalan dengan apa yang kita harapin gitu ya. Tapi justru itu punya kontribusi yang besar. Nah, Omek, ini pertanyaan ini saya buat nih. Ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan ini saya buat karena ya dengan apa yang lo lihat lah, Omek ini orang kritis ya. Jadi bahasa yang mungkin lu nggak tahu tuh dia lebih tahu ya kan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira seandainya nih Omek jadi presiden Republik Indonesia, kira-kira apa nih perubahan yang bakal Om buat untuk negara ini, Om? Buat negeri ini. Ini kira-kira aja nih. Kira-kira. Ya. Ngalor ngidul ya. Iya, ngalor ngidul namanya juga. Ya, aku cuma paling kampanyenya soal pendidikan aja. Pendidikan. Yang harus dirubah secara total. Karena melalui pendidikan tadi lah, setidaknya bahwa upaya bagaimana memaksimalkan kita sebagai peran kita sebagai manusia, sebagai anak negeri, ya sebagai ciptaan, gitu, dengan ilmu, dengan pengetahuan itu sekiranya mampu menghadirkan ya segala harapan yang memang itu segala harapan besar ya memang itu kita miliki semua. Jadi memang berangkatnya dari pendidikan. Itu yang tujuan utama yang harus dirubah itu pendidikan. Ya, karena standar atau sistem pendidikan kita hari ini itu jauh dari standar. Dan itu tidak membuat generasi menjadi kritis yang mampu membawa bangsanya menjadi besar. Tapi sebaliknya. Jadi itu biang kerok. Itu. Ya. Berarti biang kerok. Jauh di bawah standar ya, Om? Jauh. Ya. Ya, jangan salahkan pelajar atau anak generasi muda yang kemudian mereka menjadi apa, karena memang sarana prasarana pendidikannya juga kurang memadai. Iya, caur. Mau gimana? Jadi saya mau disalahin mereka. Tidak, lu orang yang udah tua-tua yang udah lebih dulu ngicipin sekolah gimana? Masa lu gak punya pengalaman, masa lu gak punya harapan sih sama sekolah lu? Iya. Hah? Lu aja yang blow on. Nah, Omek, ini udah sampai di ujung acara nih ya. Ngalor ngidulnya Omek, saya angkat tangan deh ngobrol sama Omek. Biasanya saya tuh kayak, nih narasumber gue kok jawabannya cuma begini nih. Sekarang saya kebalikan nih. Ini gue nanya apa lagi ya? Gitu loh. Bener-bener gegep. Tapi keren. Saya akuin, saya baru ini loh ketemu orang yang benar-benar kayak, wah, oke, kritis banget aja. Nah, seperti biasa Om nggak menutup kemungkinan mau Om dari komunitas mana, mau dari mana. Jadi ciri khas cerita ngalor ngidul nih, setiap kontennya di ujung acara kayak ada quotes gitu, kata-kata mutiara buat orang-orang lah gitu ya. Kira-kira quotes dari Omek sendiri apa nih, Om? Kata-kata logam. Kata-kata logam. Kata-kata perak. Iya. Ya, yang pastinya bahwa kita udah telanjur dihidupkan, artinya setiap orang itu dikasih kesempatan yang sama. Maka ya maksimalkan kesempatan segala apapun yang kita miliki, minimal ya berangkat dari minimal kita maksimalkan, baik itu sebagai diri kita
sebagai anak bangsa, ya, sebagai manusia, kita perankan itu sebaik mungkin sesuai dengan peran dan kapasitas kita. Ya. Artinya kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, betul. Ya. Jadi disitulah kita harus memaksimalkannya. Ya. Yuk, jangan lari dari diri kita sendiri. Hadapi. Ya, jalani, hadapi yang memang sudah harus kita jalani. Ya, betul. Ya, dan bersyukur atas semua itu. Ya. Nah, Ya. oke, itu sepenggal quotes dari Mike, dari Bang Mike. Nah, kalau sekarang nih kita udah selesai nih, pertanyaan udah habis ya Om Mike. Ngalor ngidul udah sejam lebih. Om Mike juga mungkin ada kesibukan di luar. Saya banyak-banyak ucapin terima kasih ke Om Mike udah mau nyempetin datang ya ke studio. Nah, buat lu semua yang mau request narasumber selanjutnya, entah itu dari komunitas, dari hobi, atau dari gangster-gangster lagi yang mau kita bahas tentang tawurannya, tentang masa kelamnya, lu boleh komentar di YouTube gua, di konten YouTube gua, atau lu juga bisa ngirim DM lah ke Instagram atau komen-komen di postingan Instagram gua, nanti bakal gue saring seperti biasa lah, pasti gue saring, nanti bakalan gue satronin. Nah, kalau udah dapet respon baru gue datengin narasumbernya. Nah, gue juga mau ngingetin, jangan lupa lu like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel ini biar lebih berkembang ke depannya lebih baik lagi ya. Iya, benar. Karena di sini masih banyak penonton yang nonton tapi nggak subscribe. Ya. Jadi di analisa gue itu 70% penonton gue adalah nggak subscribe channel gue, channel kita. Nah, Jadi nggak ada salahnya lah gue memohon sama lu semua penonton yang suka sama konten gue, share sebanyak-banyaknya, subscribe, dukung channel ini lah pokoknya ya. Nah, sekian dari gua Iksan, dari Bapek, dari Om Mike, cerita ngalor ngidul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ngalor ngidul.